Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man ihtada ahda bihudahu ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa di kajian hari ini. Dalam kafaah keilmuan kita untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dalam bertakarub kepada Allah, menguatkan azam dalam jamaah, memaksimalkan potensi dakwah, menyampaikan syariah dalam bermuamalah hingga dunia bersema indah. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW yang berakhlak mulia uswatun hasanah. Semoga terus memotivasi kita untuk terus menjadi lebih baik. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang beraktivitas hari ini, ternyata Ibu Widya dan teman-teman sekalian yang terpilih olehnya untuk bisa berkumpul di sini. Saya Kiara Insan akan menyampaikan ilmu tentang praktik ekonomi Islam bagian syirkah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati temannya, jika dia mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum syuraka'u fi sulasa, maka mereka bersyarikat pada sepertiga. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa allazina amanu wa amilus shalihat. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Shad ayat 24. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasarruf pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot adalah adapun syarat seakad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan.
Nah, selanjutnya ada musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Musaqah di sini adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Yang kedua itu ada muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sedangkan muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan muhabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzara'ah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muhabarah benihnya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah dan muhabarah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma' ulama. Cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.